Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dalam mata kuliah kalkulus. Untuk hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang baru atau materi yang baru mengenai fungsi turunan. Fungsi turunan. Dalam menyelesaikan suatu fungsi turunan, maka ada aturan-aturan yang perlu kita pahami. Itu aturan di dalam aljabar atau matematika. Itu bagaimana kita menurunkan suatu fungsi dari turunan dengan menggunakan rumus formula di dalam aljabar. Baik, kita bisa lihat di sini aturan-aturan pencarian turunan. Di sini ada 2 kolom ya. Jadi perhatikan. Jadi sebenarnya simbol di dalam menentukan hasil turunan sebenarnya mungkin berbeda dengan simbol yang kita gunakan sekarang dengan yang ada di buku-buku yang sesuai dengan aturan pencarian turunan. Jadi tidak masalah simbol apa yang digunakan, karena hanya simbol, baik itu menggunakan simbol Y aksen, kemudian D besar. Yang penting kita paham bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu fungsi untuk mendapatkan turunannya. Nah, pada kolom ini, dalam slide ini ada 3 kolom ya, nomor, kemudian kolom fungsi dengan turunan. Nah, kolom fungsi ini adalah fungsi yang akan kita cari nilai turunannya. Sedangkan kolom turunan adalah aturan di dalam menentukan atau mencari nilai turunan suatu fungsi yang ada pada kolom fungsi ini. Misalnya, nomor 1. Nomor 1 ini adalah fungsi X sama dengan C. Misalnya ini ya, ada suatu fungsi X sama dengan C. C ini adalah suatu bilangan konstan. Sehingga untuk mendapatkan turunan dari fungsi fx ini, maka turunannya itu f aksen x sama dengan 0. Seperti tadi fx, kemudian kita turunkan menjadi f aksen x. C bilangan konstan, hasilnya itu adalah 0. Kemudian yang kedua. Yang kedua, fx sama dengan x pangkat n. Berarti ini adalah fungsi pangkat. Kemudian aturan turunannya kita akan dapatkan f aksen x sama dengan n. N ini adalah pangkatnya tadi, n kali dengan x pangkat n dikurang 1. Jadi ikuti saja. Kalau misalnya bentuknya seperti nomor 2, suatu fungsi, maka kita ikuti nomor 2 ini bagaimana mendapatkan nilai turunannya, ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga ini adalah misalkan gx itu adalah c kali fungsi fx. Sehingga untuk mendapatkan turunannya, G aksen X itu sama dengan C kali dengan fungsi aksen X-nya. Berarti fx-nya ini yang kita turunkan, bukan bilang konstannya. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat ini adalah suatu fungsi operator penjumlahan dengan pengurangan. Sehingga kita akan langsung saja mendapatkan nilai turunannya, yaitu menurunkan fungsi fx-nya terlebih dahulu, kemudian apakah itu menggunakan penjumlahan atau pengurangan, kemudian kita lakukan pencarian turunan untuk fungsi yang lain. Nah, kemudian yang kelima ini mungkin berbeda dengan aturan yang lain. Yang kelima ini adalah
perkalian antara dua fungsi. Ya, perkalian antara dua fungsi. Misalnya suatu fungsi hx itu adalah fungsi fx dikali dengan gx. Sehingga turunannya itu adalah kita harus mencari terlebih dahulu turunan dari tiap fungsi ini. Ya, bisa kita lihat ya rumusnya di sini di kolom turunan untuk nomor 5. Jadi tidak langsung saja kita dapatkan fungsi turunannya kemudian dikali, tetapi ada aturan-aturan yang harus kita pedomani di dalam melakukan perkalian antara dua fungsi. Sama halnya dengan bagian ke-6 ini. Bagian ke-6 ini adalah pembagian dua fungsi. Nah, aturan pencariannya juga agak berbeda ya dengan fungsi sebelumnya, yaitu masih dilakukan pembagian antara Gx pangkat 2. Jadi bukan G aksen ya, jadi Gx. Jadi berbeda kalau G aksen dengan Gx. Kalau fungsi G aksen berarti fungsi turunan atau hasil turunannya. Tapi kalau fungsi Gx itu berarti fungsi sebelum diturunkan. Jadi ini salah ketik ya, harusnya Gx pangkat 2. Baik, bagaimana implementasi dari aturan pencarian ini, pencarian turunan? Jadi kita langsung saja melihat contoh soal. Coba perhatikan semua di contoh soal. Tentukanlah turunan dari persamaan berikut ini. Ya, kita mulai dari nomor 1. Kita akan bahas nomor 1 dulu. Ya. Nomor 1 ini adalah fx sama dengan 2. Fx sama dengan 2. Kita akan mencari turunannya. Nah, sesuai dengan aturan di dalam pencarian turunan, apabila suatu bilangan konstan itu kita cari turunannya, maka itu hasilnya itu adalah 0. Jadi di sini f aksen x, langsung saja hasilnya adalah 0. Jadi bilangan konstan berapapun itu, misalnya bilang konstan 10, berarti hasil turunannya itu adalah 0. 100, hasilnya adalah 0. Ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2, fx sama dengan x. Berarti ini adalah suatu variabel. Nah, perlu kita pahami bahwa x sebenarnya ini berpangkat 1. Ada pangkatnya ya. Cuma kalau 1 itu biasanya tidak pernah ditulis. Jadi nanti setelah 2 baru kita tulis pangkatnya. Ingat ada 1 pangkatnya. Sehingga sebenarnya kalau kita tulis di sini ya, untuk mendapatkan nilai turunannya berarti 1 ini dari pangkat kali x pangkat 1 kurang 1. Jadi n ini adalah 1 itu tadi pangkat 1 dikurang 1. Sehingga kita dapatkan adalah x pangkat 1 berarti x pangkat 0. Nah, semua itu kalau dipangkatkan 0, variabel atau angka, kalau kita pangkatkan dengan 0, hasilnya itu adalah 1. Ya. X pangkat 0, 1. Y pangkat 0, 1. 5 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. Ya, itu hasilnya itu adalah 1. Apapun itu dipangkatkan 0, hasilnya itu adalah 1. Kemudian yang ketiga, nah saya kira sama ya, nomor 2, nomor 3 ini pangkatnya 5. Jadi kita bisa langsung saja, berarti 5x pangkat 5 dikurang 1 itu adalah 4 kan? Iya, langsung saja. Ya, 5x pangkat 4.
Baik, kita lanjut lagi ke nomor 4. Nomor 4 saya kira di sini saja ya, dibawa supaya teratur nanti. Ya, nomor 4 kita bahas di sini, dibawa nomor 4. Nomor 4, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3. Jadi yang langsung saja sebenarnya ini bisa diurai, cuma kita langsung saja f aksen x-nya itu adalah x pangkat 3. Ini pangkat. Berarti pangkatnya diturunkan x3 3x. Kemudian 3 ini kita kurang dengan 1. Ya, berarti 3 dikurang 1 2. Kemudian dikurang. Nah, sekarang 2x kuadrat. Jadi tiap-tiap fungsi ini kita lakukan atau kita akan cari turunannya. Karena dia menggunakan operator pengurangan dan penjumlahan. Ya, berbeda dengan perkalian. Jadi ini kita harus cari tiap turunannya ya, x pangkat 3, kemudian 2x kuadrat, kemudian 3. Jadi satu-satu kita mencari nilai turunannya. 3x kuadrat. Nah, sekarang 2x kuadrat. Kita cari turunannya. Berarti 2 kali. Nah, ini ada pangkatnya. Ada pangkatnya 2. Berarti 2 kali 2 kali x pangkat 2 kurang 1 menjadi 1. Kemudian ditambah dengan 0. Ini ya, 3. 3 kalau bilang konstan, kalau kita turunkan hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapatkan 3x kuadrat dikurang 2 kali 2 adalah 4x. Nah, kemudian tambah 0, tidak usah ditulis. Ya, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya itu adalah 3x kuadrat dikurang 4x. Ya. Sekira mudah ya dipahami. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah perkalian antara dua fungsi. Ya, antara dua fungsi. Jadi kita misalnya ya, fx ini adalah fungsi fx dan gx. Jadi kita misalkan fx ini adalah 4x. Ya. Sehingga ini kita cari turunannya. Jadi fx adalah, jadi kalau 4 dicari turunannya, hasilnya itu adalah 4. Ya, kenapa 4? Karena x pangkat 0, 1 dikurang 1, berarti x pangkat 0 hasilnya adalah 1, 4 kali 1 menjadi 4. Ya. Berbeda ya kalau misalnya 4x kuadrat. Ini kita cari turunannya, berarti 4 kali 2 kali x pangkat 1 ya, 2 kurang 1. Sehingga hasilnya ini adalah 8x. Ya, berbeda ya kalau 4x kuadrat dengan 4x. Nah, sekarang masih ada ya satu fungsi, berarti gx-nya itu adalah 5x ditambah 1. Ya. Kalau ini kita cari turunannya, berarti hasilnya itu adalah 5. Kira bisa dipahami ya dari mana dapat 5, karena kalau 1 ini hasilnya itu adalah 0. Nah, sekarang kita lihat tadi kalau dia perkalian, maka untuk mendapatkan turunannya itu adalah f aksen x dikali gx. Jadi diingat ya, jadi kalau di sini f aksennya berarti di sini adalah gx, fungsi gx. Jadi tidak ada aksen. Kemudian ditambah fx kembali. Jadi kalau sudah fx berarti fungsi fx-nya lagi, bukan aksennya. Kali dengan g aksen x. Ya. Sekarang kita langsung ganti saja nilainya semua karena sudah diketahui.
fx-nya ini adalah 4. Berarti 4 kali gx-nya ini adalah 5x ditambah 1, kemudian ditambah fx-nya ini adalah 4x kali dengan gx-nya itu 5 ya, 5 ya. Sekarang kita kali masuk ya, kita buka kurung menjadi 4 kali 5 adalah 20x tambah 4, kemudian ditambah 4x dikali 5 adalah 20x. Nah, 20x ini bisa kita jumlahkan dengan 20x menjadi 40x. Kemudian ditambah dengan 4 ya. Ya. Sekira hasilnya seperti ini, 40x ditambah 4 ya. Ya, selanjutnya kita langsung saja ke nomor 6 lagi ya. Kita selesaikan nomor 6. Nah, untuk nomor 6 ini adalah fungsi pembagian. Fungsi pembagian. Nah, tadi di fungsi pembagian ya, seperti di slide sebelumnya ini tadi ya. Ini tadi yang fungsi di kolom kedua itu, kolom ketiga ya, untuk bagian turunan. Sini kita lihat sama ya, kalau perkalian dengan pembagian, perhatikan di sini nih. Perkalian ini juga sama, ini sama rumusnya, cuma yang membedakan di sini adalah operatornya. Jadi kalau dia perkalian menggunakan tambah, kalau dia pembagian menggunakan kurang, kemudian dibagi lagi dengan G. Jadi ini adalah G ya, bukan G aksen. G kali X kuadrat. Ingat ya, jadi kalau misalnya ada yang sama seperti ini, langsung saja kita ganti dengan operatornya. Kalau misalnya soalnya sama. Nah, seperti ini ya. Kebetulan sama soalnya yang nomor 5 dengan nomor 6. Nah, cuma yang membedakan adalah perkalian dengan pembagian. Jadi kita langsung saja memasukkan rumusnya, misalnya ya, rumusnya itu h aksen x-nya itu adalah ini tadi sama mana tadi? Ya, oke. F aksen x kali G kali dengan Gx ya, kita kali dengan Gx nya ya, berarti kita kali dengan berarti fx kali dengan gx nya kurang fx kali g aksen x nya kemudian dibagi dengan gx kuadrat ya. Hari ini karena kebetulan sama ya, jadi kalau misalnya berbeda, jadi kita tetap mencari fungsi fx nya dengan gx nya, dan caranya seperti ini sama, sehingga langsung saya kita masukkan nilainya. Fx nya ini adalah ini tadi 4 kali 5x tambah 1 kurang 4x kali 5 kemudian dibagi 5x ditambah 1 pangkat 2. Tidak usah kita urai ya, kecuali kalau ada yang perlu dihilangkan baru kita akan mengurai. Ya, kita sambung saja di atas ya.
4x. Jadi saya perlihatkan, nanti bingung ya kalau langsung saya hilangkan, berarti tetap juga kita lakukan perkalian, kita buka kurung, sehingga 4 kali 5x itu adalah 20x, ditambah 4 kali 1 adalah 4, dikurang 4x kali 5 adalah 20x, kemudian dibagi 5x tambah 1 pangkat 2 ya. 20x ini bisa hilang ya, karena dikurang tinggal 4 dibagi 5x ditambah 1 pangkat 2 ya. Saya kira ini hasil akhir dari dari nomor 6. 4 dibagi 5x tambah 1 pangkat 2 ya. Saya kira cukup ya untuk soal latihan. Jadi bisa nanti kalian banyak latihan di rumah. Jadi sebentar saya berikan tugas. Saya kira untuk hari ini cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.